Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bitartilil Qur'an faqala 'azza min qa'il warattilil Qur'ana tartila. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم القيامة. أما بعد، Hadratul Muhtaram, guru kita Ustaz Haji Syahrir Ali Basha yang sudah hadir, dan guru-guru kita yang lain, sebetulnya kita undang untuk sama-sama hadir untuk memberikan motivasi kepada mahasantri di dalam melaksanakan pembinaan tahsin tilawah Al-Quran. Para mahasantri yang saya cintai, alhamdulillah pada sore hari ini saya lihat mahasantri semangat ketika diajak untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Tidak lain dengan niat yang ikhlas ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan Allah anugerahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, mahasantri yang saya cintai, kemampuan membaca Al-Quran dengan benar dan baik sangat ditentukan oleh 3 hal kuncinya, ya. Sebelum saya masuk di materi ini, kuncinya adalah 3 hal. Yang pertama adalah talaqi. Kuncinya yang pertama adalah berguru. Jadi jangan sampai kita ingin bisa membaca Al-Quran tanpa guru. Yang kedua adalah banyak membaca Al-Quran. Sebab walaupun Anda rajin mengaji kepada guru, tetapi jarang membaca Al-Quran, jarang mempraktekkan apa yang Anda sudah dapatkan dari guru, maka tidak bisa. Dan yang ketiga adalah teori. Teorinya yaitu ada dalam ilmu tajwid. Dengan 3 hal itu insya Allah disertai dengan kemauan yang keras, semangat yang tinggi untuk supaya bisa merubah dari yang tidak bisa menjadi bisa, sudah bisa untuk supaya lebih baik lagi kemampuan baca Al-Qur'annya, maka insya Allah cepat akan bisa memiliki kemampuan baca Al-Quran dengan baik dan benar. Di dalam buku ini sebagai rujukan saya menulis kaidah tahsin tilawah Al-Quran dengan metode tuntas. Di situ ada angka 4, T4. T4 itu adalah yang pertama tartil, yang kedua taswibul akhta fi makharijul huruf, yang ketiga adalah tamamul harakat, yang keempat adalah at-taswiyah, yang kelima adalah bacaan yang gharib atau muskilat, kemudian yang keenam adalah waqaf atau kaifiyatul waqfi, cara waqaf, dan yang ketujuh adalah hamzatul wasli wal qata'. Jadi ini
merupakan pemantapan dan penyempurnaan dari apa yang sudah dijelaskan selama ini dalam buku-buku tajwid. Sebagiannya ada yang belum dijelaskan dalam buku tajwid yang biasa kita kaji dalam buku-buku tajwid yang beredar. Sebagiannya ada juga yang sudah dijelaskan, tetapi tidak semua buku tajwid. Yang pertama tentang tartil. Tartil, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita bahwa kita membaca Al-Quran harus dengan tartil. Di dalam surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan sebenar-benar tartil. Ma huwa tartil? At-tartil inda Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah wa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi tartil menurut Sayyidina Ali sebagaimana yang dikutip oleh para qurra di dalam buku-buku qiraat adalah membaguskan huruf dan mengetahui waqaf. Karena kunci membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu dua itu, tajwidul huruf. Tajwidul huruf, membaguskan huruf itu adalah i'ta'ul hurufi huquqaha wa mustahaqqaha, memberikan hak-hak huruf dan juga sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf. Nah, para ulama tajwid di dalam menjelaskan tartil banyak yang menjelaskan bahwa tartil itu adalah salah satu dari maratibul qiraah, salah satu dari tingkatan baca. Betul nggak? Tingkatan baca. Jadi ada yang namanya tahqiq, tingkatan baca dalam pengertian lambat atau kecepatannya. Lambat atau kecepatannya. Ada tahqiq, ada tartil, ada tadwir, ada hadr. Ada yang terakhir hadromah sampai nggak jelas. Nah, tetapi ada juga ulama tajwid yang menyebutkan bahwa tartil itu adalah kualitas baca. Tartil itu adalah kualitas baca. Anda bisa baca dalam haqqut tilawah. Di sana disebutkan bahwa tartil itu bukan maratibul qiraah, tetapi kualitas baca, sehingga tidak dimasukkan dalam tingkatan yang 4 tadi itu. Jadi hanya 3, tahqiq, tadwir, hadr. Nah, semuanya itu masuk dalam tartil. Di dalam buku ini yang dimaksud tartil itu adalah tingkatan kecepatan baca. Kita mengikuti apa yang dijelaskan di dalam buku-buku tajwid pada umumnya, ya. Dan di sini saya jelaskan bahwa tartil itu adalah tingkatan baca atau baca dengan tingkat kelambatan yang sedang. Jadi tidak cepat juga tidak terlalu lambat, sedang. Itulah tartil. Ini banyak hadis-hadis yang saya tulis di sini. Di antaranya juga ada ayat Al-Qur'an, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Kemudian banyak lagi ayat-ayat yang lain, ya, wa kana yaqra'u bis surah fayurattiluha hatta takuna atwala minha. Jadi ayat hadis-hadis dan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa tartil itu adalah bacaan yang lambat tapi lambatnya sedang. Nah, kelambatan baca disertai dengan i'ta'ul hurufi huquqaha, memberikan hak-hak huruf. Bagaimana mengucapkan, kalau kita membaca dengan lambat, maka insya Allah bisa memberikan hak-hak huruf dengan baik dan benar. Tapi kalau kita membacanya dengan cepat, maka sulit kita memberikan hak-hak huruf. Maka yang pertama, bagi kita, kalau kita ingin menguasai pembacaan Al-Quran dengan baik dan benar, maka harus bisa membaca dengan tartil.
harus bisa membaca dengan tartil. Banyak orang yang memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan cepat, ya, bahkan sudah hafal Al-Quran, mungkin bisa saja 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz. Tapi karena terbiasa baca cepat sehingga disuruh baca pelan gak bisa. Baca surat Yasin cepat, disuruh baca pelan gak bisa. Simaan, ada simaan di sini. Kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah sana ada simaan, dan juga di daerah-daerah lain ada simaan. Baca bersama secara bergantian begitu. Ada baca satu juz secara bergantian. Satu juz biasanya dibaca bisa 15 menit satu juz. Ya kan? Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu man qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Kan bacanya begitu kalau 15 menit satu juz. Tapi disuruh baca tartil pelan gak bisa. Disuruh baca sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Disuruh baca tartil begitu nggak bisa, berarti dia belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, walaupun dia sudah hafal Al-Quran, walaupun dia sudah bisa mengkhatamkan, ya, mengkhatamkan Al-Quran dengan kecepatan baca yang sangat cepat. Tapi kalau disuruh tartil nggak bisa, berarti dia belum bisa baca Al-Quran. Itu yang pertama, tartil, ya, tartil. Yang kedua taswibul akhta fi makharijil huruf. Ya, ini saya jelaskan secara atau menyesuaikan dengan porsi waktu, yang porsi waktunya hanya sekitar 1,5 jam. Sebetulnya kalau ini dijelaskan satu persatu maka bisa 2 hari baru selesai. Jadi taswibul akhta itu artinya membetulkan makhraj huruf yang banyak salah diucapkan, membetulkan makhraj huruf yang banyak salah diucapkan. Itulah tahsin. Sebab Anda di dalam tajwid sudah dijelaskan satu persatu, ya kan? Dalam pelajaran tajwid sudah dijelaskan bagaimana cara mengucapkan ba, ta, tha, jim, ha, dan seterusnya sampai 29 huruf itu. Ya, maka dalam waktu yang singkat ini tahsin ini mengingatkan kepada kita semua bahwa ada huruf-huruf yang banyak salah diucapkan, banyak yang salah di dalam mengucapkan. Nah, itu jangan sampai. Kalau Anda mengucapkan hamzah mungkin sangat mudah, a, i, u, ya kan? A, i, u, ba, bi, bu, ya kan? Mungkin relatif mudah. Paling bedanya ada yang terlalu medok, ba, bi, bu, ada yang enggak medok, ba, bi, bu, gitu kan? Ada yang jajiju. Tapi itu tidak parah. Kalau saya katakan salah, tapi salahnya enggak parah. Jadi salah itu ada levelnya. Kalau Anda sekarang beli boba itu, beli minuman, beli makanan yang pedas-pedas itu kan ada levelnya. Ada level 1 yang sangat pedas. Nah, kesalahan dalam baca Al-Quran itu juga ada levelnya. Levelnya yang pertama, yang salah fatal itu adalah kalau mengucapkan huruf salah, itu salah fatal. Kemudian mat, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, itu fatal. Para mahasantri yang saya cintai, di sini saya jelaskan tentang huruf-huruf, bahwa huruf-huruf itu
ada 3 klasifikasi, ada yang mudah diucapkan, ada yang sedang, ada yang agak susah diucapkan. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa huruf-huruf yang banyak salah diucapkan ada di halaman 10 di situ. Halaman 10 itu yang pertama adalah huruf dal. Huruf dal mungkin yang tidak disebutkan di sini juga ada sebetulnya. Ini contoh saja. Zal ini banyak yang mengucapkannya zal, allazina. Ya, kalau mahasantri di sini mudah-mudahan nggak ada. Kalau ada segera bertobat. Kalau di luaran sana banyak, itu ya. Jadi jangan ikut-ikutan baca allazina. Nah ini betul-betul saya ingatkan betul, karena kadang-kadang sudah diingetin masih balik lagi masih baca zazizu gitu ya. Kemudian baca zai, za dengan baca seperti jim umpamanya, idza juljilatil ardu jiljalaha. Kalau di sini nggak ada yang baca begitu, ya kan? Kemudian yang kedua, poin yang kedua itu ha dan ha. Ha dan ha itu banyak seabrek-abrek yang ketuker-tuker, ya. Sebetulnya kalau disuruh mengeja bisa dia, coba baca ha hi hu bisa. Tapi ketika mengeterapkan di Al-Quran nggak konsisten dia. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, banyak yang baca begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama rohnya sudah jelas, haknya, ya kan? Tapi yang kedua kayak hak. Itu banyak yang begitu. Kemudian di dalam ayat-ayat yang lainnya banyak, umpamanya tarmihim bihijaratim min sijil. Banyak begitu, banyak. Baca hak, mestinya bihi, ha hi hu, jelas. Jangan sampai bihija, ya kan? Sama juga baca Al-Quran dibaca sebagai doa, Rabbana hablana, dibaca Rabbana hablana. Saking ingin fasihnya sampai keliru, Rabbana hablana. Ada nggak yang baca Rabbana hablana, hablana, Rabbana hablana? Mestinya Rabbana hablana. Baca doa juga begitu, difasih-fasihin, Rabbana Allahumma hdina fiman hadait. Nah, jadi karena tidak adanya kehati-hatian, dianggapnya sepele, sehingga baca Al-Qur'annya menjadi begitu banyak yang salah. Yang berikutnya baca wa, jadi ha dan ha ini banyak yang salah. Ya, ha dibaca seperti ha dibaca seperti ha. Nah, ini banyak di luar sana banyak. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang begitu. Kalau ada segera bertobat. Saya istilahkan bertobat supaya betul-betul punya komitmen untuk menghentikan yang salah itu. Ini saya tekankan betul. Karena memang kasusnya banyak, sudah bisa tapi diulang lagi kesalahannya. Maka sampai kapanpun dia nggak akan bisa baca Al-Quran dengan baik. Yang berikutnya dha. Dha itu banyak yang baca desis, za. Banyak, ya, banyak sekali. Banyak juga di kalangan yang sudah mahir baca Al-Quran tapi dha-nya masih ketinggalan. Itu baca za. Mestinya dha bidhu, ya, dha, tapi dibacanya za. Kemudian antara ta dengan sin nggak jelas. Baca ta-nya seperti sin. Summa dibaca summa. Nah, ini fatal karena bisa merubah makna. Kemudian ain ketukar sama hamzah. Mamanya siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau
ada imam seperti ini, di belakangnya orang PTIQ, insya Allah pasti akan tahu kesalahannya. Tapi kalau di belakangnya orang-orang awam yang nggak tahu tajwid, apalagi imamnya bacaannya lagunya bagus, wah Pak Ustadz, saya sampai menangis. Padahal baca ain aja nggak bisa gitu. An'amta alaihim, ya kan? Apalagi bawa Fatihahnya kayak Sudes, wah udah pasti dia dapat pujian tuh. Wah ini Sudes, Sudes Indonesia. Padahal bacanya an'amta alaihim. Itu salah satu contoh bagaimana kita membaca, harusnya membaca ain itu dengan konsisten, sama semua. Dan itu kasus. Jadi saya menulis ini adalah berdasarkan apa yang saya alami, pengalaman saya dalam membina tahfidz dan membaca Al-Quran selama ini. Ya, baik itu di S2 maupun S3 saya mengalami ini. Jadi jangan sampai nggak sama. Ini harus hati-hati. La'allaka bakhi'un. Kadang-kadang kan la'allaka bakhi'un. Kemudian dot, ya, dibacanya dot di situ. Dot ini termasuk huruf yang susah diucapkan, ya. Makhrajnya ada daripada harful lisan, pinggirnya lidah. Bisa lidah kiri, bisa lidah kanan, atau kedua-duanya diangkat ke atas. Do. Nah, atau do. Ad. Itu ya. Kemudian fa ini banyak juga yang mengucapkannya karena kurang angin sehingga mirip P, ya kan? Fawailul lil musallin, upil lakuma ataidan ini, ya kan? Masa upil? Karena kurang angin sehingga bacanya seperti P, mestinya fa fi fu. Jadi kalau ada tisu di depan mulutnya itu tisunya mestinya tersembul gitu ya. Fa. Ini mah enggak. Pa pipu. Harus jelas ya. Harus jelas. Nah, kemudian dalam mengucapkan huruf-huruf yang lain juga harus diperhatikan juga ya. Termasuk diantaranya yang memiliki sifat hamas gitu ya. Apakah kaf, kemudian juga ada di sana kha dan lain-lainnya. Ya, tapi yang saya alami yang paling banyak itu yang saya sebutkan tadi. Ya, yang saya sebutkan tadi. Baik. Sudah, yang kedua sudah, kita pindah yang ketiga sekarang. Pindah yang ketiga yaitu tamamul harakat. Tamamul harakat berarti kesempurnaan membaca harokat. Kesempurnaan membaca harokat ini sangat penting untuk kita terapkan agar di dalam kita membaca Al-Quran itu jelas, ya, jelas di dalam mengucapkan harokat. Nah, harokat di dalam tajwid itu selama ini banyak dijelaskan bahwa harokat itu adalah miqdarul mad, ukuran panjang selama ini, betul nggak? Tentang yang harokat yang kedua, pengertian harokat yang kedua, bahwa harokat yang kedua itu adalah fathah, dhamma, kasrah, itu jarang dijelaskan. Dalam buku-buku tajwid bahasa Arab juga jarang dijelaskan. Ada beberapa buku tajwid yang menjelaskan tentang tamamul harokat dalam pengertian yang kedua. Ini pengertian harokat sebagaimana yang saya jelaskan dalam buku ini. Ya. Jadi dalam buku ini yang dimaksud harokat itu bukan ukuran panjang pendek, bukan miqdarul mad. Tapi harokat di sini pengertian secara bahasanya lughatan al harokatu hiya al aswat al majhurah allati yahdutsu fi taqwiniha ay yantafi al hawa'u fi majran mustamirin. Ya, kalau dibaca kepanjangan. Gampangannya begini, bahwa harokat itu adalah suara yang keras yang terjadinya dengan mendorong nafas
pada tempat mengalirnya secara lepas, ya, dan diikuti dengan gerakan bibir. Diikuti dengan gerakan bibir mengikuti harokat fathah, dhamma, kasrah. A, I, U, itulah namanya harokat. Harokat. Jadi harokat itu gerakan bibir. Gerakan bibir. Jadi kalau kita baca Al-Quran supaya menggerakkan bibir kita sesuai dengan fathah, dhamma, kasrah. Nah, tamamul harokat adalah kesempurnaan baca harokat fathah, dhamma, kasrah. Bagaimana kita membaca harokat yang sempurna, membaca fathah yang sempurna? Membaca harokat fathah yang sempurna itu adalah dengan membuka bibir. Membukanya seapa? Membukanya sedang. Fathan wasatan. Jadi fathah, apa artinya fathah? Artinya fathah adalah membuka. Kenapa harokat fathah itu dinamakan fathah? Karena kalau kita mengucapkan huruf yang berharokat fathah itu membuka bibir kita. Membukanya maksudnya membuka sedang. Kalau membuka begitu saja, pastinya semua orang juga kalau baca pasti buka bibirnya, betul nggak? Nggak ada orang membaca Al-Quran atau membaca yang lain terus bibirnya nutup, nggak ada. Pasti membuka. Tapi kalau membukanya cuma sedikit, itu dikatakan masih belum membuka. Maka di dalam kita membaca huruf yang berharokat fathah supaya sempurna, kita membuka bibir kita, fathus syafatain, fathan wasatan. Kecuali huruf-huruf yang bernada o. Huruf-huruf yang bernada o. Do, ko, ro, to. Itu bukanya itu buka, tapi bibirnya agak dimonyongin ke depan dikit. Sebab kalau kita membacanya kita buka seperti mengucapkan huruf yang lain, nanti akhirnya kemudian terjadi kesalahan. Ra dibaca ra, bukan Ar-Rahmanir Rahim, tapi Ar-Rahmanir Rahim. Ya kan? Siratal ladzina dibaca siratal ladzina wa tawassaw bil haqqi. Selamat datang Pak Direktur Ma'had, Bapak Ustadz Kiai Haji Ahmad Dahuri. Ahlan. Alhamdulillah hadir guru-guru kita, sehingga apa yang saya sampaikan mudah-mudahan nanti bisa dikoreksi ketika ada kesalahan. Jadi saya juga ngaji ini sebetulnya. Saya juga ngaji kepada guru-guru kita, kepada guru-guru yang lain juga. Karena jangan sampai kita terlalu pede. Jangan sampai kita terlalu pede, terlalu percaya diri. Baca Al-Qur'annya masih banyak yang salah tapi sudah merasa benar. Nah, jadi kalau kita membukanya seperti huruf yang lain, jadinya akhirnya begitu. Watawasau bil haqqi, mestinya kan? Banyak tuh yang ngajarin anak-anak TK dibaca watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Banyak baca begitu. Karena dibuka. Padahal mestinya watawasau sau. Jadi bibirnya dimonyongin. Dimonyongin itu bukan dalam rangka cara mengucapkan makhrajnya, bukan, tapi o-nya tadi itu supaya nggak kebaca a gitu ya. Jadi bukan cara mengucapkan makhrajnya, bukan letak makhrajnya, tapi mengucapkannya bukan dibuka. Dari segi fathahnya itu beda. Fathah shad dengan fathah huruf ba tentu beda gitu. Baik, kemudian yang kedua adalah dhammah. Dhammah apa artinya dhammah? Ad-dhammu huwal jam'u. Dhammah itu mengumpulkan bibir. Kenapa harakat dhammah itu dikatakan dhammah? Karena ketika orang mengucapkan huruf yang berharakat dhammah, maka dia mengumpulkan bibirnya. Ya, jadi yang namanya harokat itu bukan sakal ya, bukan sakal, bukan alamat, bukan dobat, bukan.
dulu pada zaman Rasulullah Al-Quran masih ditulis dengan sangat sederhana, nggak ada tanda titik, nggak ada sakal. Al-Quran sudah dibaca dengan harokat. Jadi jangan salah, harokat itu tanda-tanda baca itu bukan, itu ya. Jadi sudah didefinisikan bahwa harokat itu gerakan bibir kita dengan mengeluarkan suara, ya, as-saut al-aswat al-majhura. Nah, ketika kita membaca dhammah supaya sempurna, maka kumpulkan bibir kita. Mengumpulkan bibir itu ya Jadi nggak usah dikatakan monyong, itu sudah jelas. Memonyongkan bibir nggak usah diucapkan begitu, sudah jelas. Yang namanya mengumpulkan itu ya begitu, bukan i. Bukan begini, kalau begini bukan mengumpulkan. Nah itu mengumpulkan, ya kan? Jadi kalau dikatakan mengumpulkan bibir itu sudah cukup sebetulnya. Tapi supaya lebih jelas lagi, kan ada bahasa-bahasa yang lain, maka dikatakan memonyongkan bibir, bukan memoncongkan bibir. Kalau moncong putih nanti lain lagi itu. Nah, yang sana ketawa itu, tahu? Ya. Jadi dimonyongkan, ya, Contohnya baca. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan tamam harokatnya, maka menjadi jelas. Jadi jangan bacanya seperti gerenang begitu, ya kan? Baca Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bibirnya nggak buka, nggak monyong. Gerenang, bahasa Jermannya gerenang. Jejere Sleman, geremeng, ya kan? Walaupun suaranya keras, tapi nggak jelas. Karena apa? Nggak sesuai dengan tamam muharokatnya. Mestinya Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Kalau seandainya nggak dimonyongin, muncul dhammah juga, tapi nggak sempurna, betul nggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dhammah juga, tapi nggak sempurna, ya kan? Iyyaka na'budu, nggak monyong bibirnya. Nah, itu nggak sempurna harokatnya. Yang ketiga kasrah. Ma ma'na al-kasrah? Al-kasrah itu bermakna apa? Pecah. Bermakna pecah, ya kan? Pecah itu ya pecah. Jadi bibir kita pecah, jadi kelihatan memanjang begitu. Pecah itu memanjang dan terbuka. Terbukanya sedikit. Kalau terbukanya banyak nggak pecah namanya. Itu nggak pecah. Nah itu pecah namanya. Nah di dalam buku tajwid bahasa Arab memang sedikit yang menjelaskan itu. Di antaranya ada di dalam kitab Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, ya, Al-Mufid fi Ilmi Tajwid. At-Tibi menjelaskan wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dun khifadun bin khifadun lil fami yatimmu wal maftuhu bil fathi fahami. Jadi setiap dhammah kalau tidak dibaca dengan dhammu syafatain maka enggak sempurna. Nah, ya, yatimmu wal maftuhu bil fathi fahami. Nah, kalau fathah membuka, tapi membuka harus dijelaskan dengan jelas. Membuka itu membuka fathan wasatan. Sebagaimana saya peroleh dari penjelasannya Syekh Aiman Rusdi Suwaid tentang tamamul harokat. Anda bisa juga lihat di YouTube, ya. YouTube-nya Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Ketik di situ itmamul harokat. Ketik. Nanti muncul di situ Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Akan ada dapatkan penjelasan tentang tamamul harokat. Kemudian di dalam kitab Fathu Rabbil Bariyah ada disebutkan fa idza ra'aital qari la yadhummu syafataihi 'inda al-harfil madmum fa'lam anna dhammahu naqis.
Ketahuilah kalau Anda dapatkan orang membaca Al-Quran, membaca dhammah, kemudian bibirnya nggak dimonyongin, bibirnya nggak ngumpul, maka berarti dhammahnya naqis, dhammahnya kurang. Nah, wa kadzalika idza wajadta fakkahu la yankhafidu ila asfala indal harfil maksur fa'lam anna kasrahu naqis. Kalau Anda dapatkan orang yang baca kasroh, fak, ma ma'na al-fak? Rahang ya, ini kan rahang nih. Kalau membaca kasroh, rahangnya nggak ditarik ke bawah, maka berarti baca kasrohnya kurang. Maka saya lebih cenderung menjelaskan kasroh itu ditarik sisi kanan kiri, bibirnya ke belakang, i, dan tidak dibuka lebar. Kalau dibuka lebar nanti seperti fathah. Sudah, itu ya. Jadi nanti oleh guru-guru kita akan dibantu untuk menjelaskan idza wajadta fakkahu la yankhafidu ila asfal. Itu ya. Baik. Jelas ya? Jelas tamamul harokat. Selama ini Anda sudah pernah dapatkan tentang tamamul harokat? Belum? Nanti ujian tahsin nanti Anda harus bisa menjelaskan ma huwa tamamul harokat, supaya Anda betul-betul memahami. Anda praktekkan ya, ketika membaca nanti baca sambil ngaca, baca sambil ngaca. Bibir saya udah monyong belum? Nasta'in ihdinas siratal iyyaka na'budu. Praktekkan ya, supaya ada perubahan. Kalau nggak dipraktekkan nggak ada perubahan ya tentang tamamul harokat, supaya Anda juga bisa menilai. Karena di dalam MHQ salah satu penilaian itu adalah fasohah. Di dalam fasohah itu ada 4 kriteria penilaian. Yang pertama ahkamul waqfi wal ibtida, yang kedua lagu dan irama, yang kedua adalah tamamul harokat, yang ketiga tamamul qiraah. Nah, makanya kalau Anda PTIQ selalu familiar dengan MTQ. Jangan sampai nanti dipanggil untuk bantuin MTQ, Ustaz, ini ada formulir penilaian di fasohah nih Ustaz, di sini ada tamamul harokat. Apa nih Ustaz tamamul harokat? Tahu apaan ya? Jangan sampai nggak tahu, itu ya. Harus tahu apa itu tamamul harokat. Baik, kita beranjak kepada materi selanjutnya, yaitu at-taswiyah. At-taswiyah itu sama rata ya. Jadi di dalam buku-buku tajwid, juga di dalam syarah Muqaddimah Ibnu Jazari, di sana dijelaskan tentang apa yang disebut dengan taswiyah. Jadi di dalam mensyarahi nazam waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, maka disebutkan di sana ada taswiyah. Taswiyah itu menyamaratakan ya hukum-hukum yang sama hukumnya. Baca matobi'i 2 harokat ya 2 harokat semua, ya kan? Jangan sampai kepanjangan dikit atau kependekan dikit. Begitu juga membaca mad jaiz 4 harokat atau 5 harokat, ya harus 4 harokat semua, jangan ada yang kepanjangan. Begitu juga mad arid sukun atau mad lin yang bisa dibaca dengan 3 wajah, bisa 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Kalau dibaca 2 harokat pada waktu itu baca 2 harokat semua. Kalau 4 harokat semua, itu namanya wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu berarti 2 harokat. Jangan yang satunya 2 harokat, satunya 4 harokat atau 6 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, itu namanya nggak sama, harus sama ya. Begitu juga hukum-hukum yang lain harus sama. Itulah namanya at-taswiyah. Nah, biasanya masih banyak yang salah begitu, maka tolong ini betul-betul diperhatikan ya, bagi yang masih belum bisa membaca dengan taswiyah supaya berusaha untuk sama. Nah, usahanya itu biasanya dengan
dengan apa? Dengan menghitung harokat itu. Kalau harokat itu apa istilahnya? Cara menghitungnya dengan qaddul apa? Qaddul kafi wabastuha. Jadi begini, ya. Jadi di dalam kitab itu tidak ada sih penjelasan bahwa harokat itu dengan ketukan, itu nggak ada. Ada nggak di buku tajwid? Jadi cara menghitung itu satu harokat dengan satu ketukan, nggak ada. Cuman kalau kita menjelaskannya supaya gampang, satu harokat satu ketukan gitu kan, itu untuk memudahkan saja. Nah, itu harokat dalam pengertian miqdarul mad. Baik, itu at-taswiyah. Bisa dipahami ya? At-taswiyah harus sama di antara hukum-hukum bacaan, termasuk adalah bacaan gunnah. Nah, bacaan gunnah bisa dilihat di halaman 18. Gunnah itu di situ saya jelaskan definisi gunnah. Ma huwal gunnah? Ma hiyal gunnah? Al gunnah lughatan hiya sautun arinun yakhruju minal khayshum. Ya, suara dengung itu gunnah. Jadi gunnah itu ada yang gunnah, ada gunnah asliyah, ada gunnah aridah, ada gunnah yang qawiyah, ada gunnah yang dhaifah. Gunnah asliyah itu, gunnah asli itu nggak bisa lepas sampai kapanpun tetap dibaca gunnah. Kalau aridah itu bisa lepas. Ya, bisa kita lihat contoh aridah di situ may yaqulu. Kalau mannya dipisah dengan yaqul, ya nggak dibaca gunnah. Dalam pengertian gunnah yang qawiyah. Nah, saya jelaskan bahwa gunnah itu ada gunnah yang qawiyah, ada gunnah yang dhaifah. Bisa dilihat di halaman masih di halaman 19 tentang tingkatan gunnah. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa tingkatan gunnah itu ada 3. Yang pertama al-musyaddad, yang kedua al-mudgham, yang ketiga adalah al-mukhfa. Tapi jumhur ulama menambahkan 2 lagi, yaitu al-mudhar, al-mutaharrik. Nah, al-mudhar, al-mutaharrik ketemu ya di halaman 20 itu ya. Tingkatan gunnah menurut jumhurul ulama ada 5. Tapi yang 2 terakhir itu adalah gunnah yang dhaifah. Al-mudhar, Anda baca anhar. Anhar, apa hukumnya anhar? Idhar, tapi di situ ada gunnah, tapi gunnahnya dhaifah. Nah kan lari ke hidung, betul gak? Lari ke anhar, ada dengung di situ, tapi dengungnya dhaif. Sama dengan mamimu itu mutaharrik. Ya, jadi saya tidak ngarang, ini penjelasan ada dalam kitab tajwid yang saya nukil ya dari kitab Hidayah Al-Qari ila Tajwid Kalamil Bari. Di sana dijelaskan tentang maratibul gunnah 'inda jumhuril ulama. Jadi dimasukkan bahwa al-mudhar wal mutaharrik itu juga gunnah, tapi gunnah yang dhaifah. Nah, di dalam kita membaca gunnah yang qawiyah yang ada 3 tadi, yang pertama yaitu al-musyaddad. Al-musyaddad itu dibagi 2. Ada al-musyaddad itu dalam 1 kata, ada al-musyaddad itu dalam 2 kata. Mimmalin itu termasuk musyaddad. Maka kalau Anda menggunakan Quran cetakan Madinah, maka di atas mim itu ada tasdid karena di situ musyaddad, ya kan? Walaupun beda kalimatnya. Nah, kalau Anda lihat nanti bisa juga perbandingannya dengan idgham bi gunnah yang lain. Maka ada juga di situ idghamnya bukan idgham tam, tapi idgham naqis. Ya, nanti penjelasan berikutnya. Al-mudgham. Nah, al-mudgham yang B ini adalah mudgham naqis. Mudgham naqis itu idgham bi gunnah, tanwin atau nun mati ketemu ya atau wawu. Itu idghamnya idgham naqis. Jadi jangan dibaca mai. Jadi jangan seolah-olah nun menjadi ya, jangan. Kalau nun menjadi ya itu idghamnya idgham tamam.
di sini idghamnya bukan tamam. Ya kan? Maka tetap dimunculkan dengungnya. Mai mai mai, larikan ke hidung khaysyum, mai yaqulu. Jadi bukan mai yaqulu. Ya kan? Itu idgham naqis. Ya, al-mudgham atau al-mudgham bil gunnah an-naqis. Idgham naqis. Kemudian yang ketiga mukhfa. Mukhfa itu adalah ikhfa syafawi dan ikhfa hakiki. Jadi kalau tiga ini dipecah menjadi 6. Menjadi 6. Yang pertama gunnah. Gunnah itu adalah mim atau nun tasdid. Kemudian idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, ya, Anda sudah paham semua idgham bi gunnah. Kemudian ikhfa syafawi, iqlab dan idgham mimi. Yang 6 ini Anda dengungkan. Berapa lama dengungkannya? Secara normatif 2 harokat. Tapi dengungnya gunnah 2 harokat itu beda dengan matobi'i prakteknya. Bisa juga 3 harokat. Kalau saya pernah ikut daurah dengan Syekh Ibrahim Al-Akhdar, ya, guru-guru kita juga pernah di Pondok Gede. Beliau mengatakan bahwa mendengungkan gunnah itu sebetulnya temponya bisa sampai 4 harokat. Yang penting konsisten, yang penting sama rata semua. Nah itu, ya. Tahu Syekh Ibrahim Al-Akhdar, Imam Masjid Nabawi, ya, Imam Masjidil Haram juga pernah memberikan daurah kepada para al-hakam, lajnatul hakam atau Dewan Hakim pada waktu musabaqah hifdzul Quran wal Hadis atas agama kedutaan Saudi Arabia pada waktu itu. Ya. Jadi Anda biasakan baca gunnah itu secara konsisten, baca tawmihim bihijaratin min sijil. Nah, menyamaratakan begini kalau nggak dipraktekkan terus-menerus kadang-kadang susah, ya kan? Kadang-kadang ada yang kecepatan. Tarmihim bihijaratin min. Kadang-kadang begitu. Maunya cepet aja. Ya kan? Jadi harus sama rata. Tarmihim bihijaratin min sijil. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jadi harus sama rata, itu ya. Anda praktekkan gunnah itu yang 6 tadi itu supaya sama. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah ini tentang kalau di dalam buku tajwid, itu menjelaskannya masing-masing bahwa gunnah itu dengung, ikhfa itu dengung, tapi tidak disatukan menjadi satu. Tentang maratibul gunnah, itulah yang saya sebut tahsin. Walaupun di dalam buku-buku tahsin yang lain sudah banyak juga yang disebutkan seperti ini, tapi ini menjadi perhatian buat kita semua. Jadi bagi Anda supaya membaca Al-Qur'annya semakin baik. Ya, baik, bagus, ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah bacaan yang aneh, muskilat atau gharib, ya. Bacaan yang gharib, bacaan yang aneh. Bacaan yang aneh diantaranya ada imalah atau juga ismam. Ini aneh karena memang cara bacanya beda dengan yang lain, gitu kan? Kalau yang normal kan mestinya majroha, tapi dibaca majriha, maka itu aneh. Ini kalau bacaan riwayat Hafiz an Asim adanya cuma 1 kalau nggak salah di Al-Qur'an. Kalau riwayat-riwayat yang lain banyak, wadduha walaili idza saja banyak, tapi itu bukan riwayat Hafiz. Kita kebetulan riwayat Hafiz. Kemudian ismam di sini perhatikan di halaman 27 bacaan yang aneh. Qalu ini kebetulan cetakannya ada yang salah ya. Dalam
tulisan Al-Qur'annya ini, qalu ya abana malaka la ta'manna. La ta'manna. Nah itu karena asalnya la ta'manunanna sehingga dibaca ismam seperti itu. Kemudian tashil. Tashil itu dibaca ringan. Ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh aha'jamiyyun wa arabi. Aha'jami. Itu namanya tashil. Jadi membaca hamzah yang kedua dengan bacaan yang ringan, aha'jami. Ya. Itu menjadi perhatian. Kalau untuk supaya lebih mantapnya lagi, ya ditalakikan lagi, digurukan lagi supaya lebih mantap lagi. Kemudian ini stressingnya yang keempat ini. Apa yang saya sebutkan dengan nun iwat, ini istilah yang tidak disepakati memang. Ada juga yang mengatakan nun wikoyah, tapi kalau nun wikoyah rasanya jauh ya. Kalau nun wikoyah itu sebenarnya ini menjadi innani, nah itu nun wikoyah. Sebetulnya di sini adalah nun yang dimunculkan dari tanwin. Jadi kasusnya adalah iltiqa'us sakinaini. Iltiqa'us sakinain. Ya. Jadi kalau ada tanwin ketemu huruf mati, berarti di situ iltiqa'us sakinain. Ketemu dua huruf huruf mati, ketemu dua huruf mati. Karena tanwin itu adalah nun mati. Tanwin itu nun mati. Lafzon, la rosman, dalam ucapan tapi bukan tulisan. Nah, karena kalau ketemu dengan huruf mati nggak bisa kebaca, maka nun matinya harus dihidupkan. Nun matinya harus dihidupkan. Idzal taqassakinani hurrika awwaluhuma bil kasri. Kalau ada dua huruf mati bertemu, maka yang pertama dia harokati. Dia harokatinya kalau yang ini di kasroh. Walaupun dalam kasus yang lain ada yang di dhamma. Mim jama' umpamanya. Mim jama' ketemu dengan huruf mati maka di dhamma. Alaikumul, alaihimul. Nah itu. Tapi yang ini nun mati dibaca kasroh. Nah ini supaya betul-betul dipahami, agar supaya Anda kalau membaca Al-Quran menggunakan mushaf Madinah, ya, kalau ada tanwin ketemu huruf mati di tengah-tengah ayat, maka di situ tidak ada nun kecil yang kasroh, nggak ada. Kalau Quran cetakan Indonesia itu ada bantuannya di situ, ada nun kecil dibaca kasroh. Nah, tapi kalau kasusnya di ujung ayat itu sama. Mau Quran cetakan Indonesia, mau Quran cetakan Madinah, sama-sama nggak ada nun kecilnya. Contohnya, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah itu kasusnya iltiqa'us sakin dan tanwin ketemu huruf mati. Itu sama dengan qalatil a'rabu. Asalnya kan qalat al-a'rabu, nggak bisa dibaca maka di kasroh. Taknya di kasroh menjadi qalatil a'rabu. Betul nggak? Sama dengan waqulil haqqu. Asalnya waqul al-haqqu. Karena nggak bisa kebaca diwasolkan, maka lamnya dibaca kasroh menjadi waqulil haqqu. Nah, jadi kalau contoh yang surat Al-Ikhlas tadi, ya kan seringnya kan diwasolkan, ya kan? Apalagi taraweh seringnya baca kulhu diwasolkan, betul nggak? Jangankan kulhu, Al-Fatihah aja satu nafas, ya kan? Kalau sudah pengen taraweh yang baca cepet, nah maka ngaji supaya tahu bagaimana mewasolkan kulhu. Kalau nggak ngaji bisa-bisa salah mewasolkannya, betul nggak? Bisa Qul huwallahu ahadu lillahus samad. Karena ngajinya ngaji kuping. Dia kan rajin sholat jamaah tuh. Kebetulan imamnya
suka muasalkan kulhu. Sebetulnya imamnya sudah benar, qul huwallahu ahadun Allahu samad, sudah benar. Tapi karena dia cuma nguping doang, akhirnya salah dia niruinya. Bukan nun yang dibaca tapi lam. Qul huwallahu ahadun Allahu samad. Nah itu jangan sampai terjadi, itu kan? Nah itu tentang nun mati. Baik, itu bisa dipahami ya. Jadi banyak di situ. Wal waznu yauma idinil haq. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Nah itu jangan sampai kagok kalau menggunakan Quran Madinah nanti, ya kan? Terutama yang belum hafal. Kalau yang sudah hafal pastilah sudah ditalaki dulu, ya kan? Sudah ditalkin sama gurunya. Nah, yang kedua, yang berikutnya naql. Naql itu memindahkan harokat hamzah ke huruf sebelumnya. Jadi asalnya bi'sal ismu menjadi bi'salismu. Ar-raum itu membaca harokat dengan separuh. Kemudian sakta itu diam sejenak tanpa bernafas. Sejenaknya berapa lama? Sejenaknya adalah dua harokat, ya kan? Ya itu. Wa qila man raq mimma qadina hada, itu ya. Kemudian selanjutnya badal di sini di surat Al-Ahqaf ayat 4. Di sana ada bacaan yang harus diperhatikan juga. Beda antara wasol dengan waqaf, ya. Antara wasol dengan waqaf beda. Kalau umpamanya wasol maka hamzahnya tetap dibaca hamzah. Am lahum syirkun fis samawati tuni. Tapi kalau waqaf di samawat, am lahum syirkun fis samawat ituni. Jadi itulah badal, ibdalul hamzah bil ya. Kemudian selanjutnya termasuk ibdal ini yaitu mengganti bacaan shad menjadi sin wa yabsutu. Nah, stressing berikutnya, kalau tadi iltiqa usakinain, sekarang fawatihus suwar. Saya pernah juga mendengar, tapi saya nggak cerita-cerita. Ada yang juga sudah juara nasional MHQ, tapi baca fawatihus suwarnya masih kurang sempurna. Mungkin bisa saja faktor yang lain, bukan karena faktor ketidakbisaan, bisa saja. Saya husnudzonnya begitu, ya. Jadi jangan sampai Anda secara sengaja tidak bisa gitu, secara sengaja. Kalau tidak bisanya nggak sengaja nggak apa-apa, tapi harus diperbaiki juga, ya. Jadi membaca Fawatihus Suwar itu ada 3 cara, ada 3 hal membaca Fawatihus Suwar. Yang pertama, cara yang dasar yang tidak disebutkan dalam buku Iqra, nggak dijelaskan, qiraati nggak ada, tilawati nggak ada, metode-metode baca Al-Quran itu pada umumnya tidak menjelaskan, yaitu bahwa cara membaca Fawatihus Suwar adalah dengan menyebut nama hurufnya. Anda selama ini pernah mendapatkan penjelasan seperti itu? Membaca Fawatihus Suwar adalah dengan menyebut nama hurufnya. Nah, karena selama ini kita tidak diajari begitu, maka banyak juga yang sudah mahir baca Al-Quran tapi baca Fawatihus Suwar tosama. Karena yang diajarin cara baca panjangnya. Selama ini saya belajar itu diajarin baca Fawatihus Suwar itu panjang pendeknya. Enggak diajarin yang pertama-tama cara membacanya bagaimana. Jadi cara membacanya adalah menyebut nama hurufnya, ta sin mim. Ya kan? To ya to, sim ya sim, mim ya mim, alif ya alif. Disebutkan nama hurufnya. Hanya saja yang 5 huruf hayyun tahura itu tidak sempurna menyebutkan hurufnya. Umpamanya ha itu kan mestinya al-ha'u namanya kan? Tapi hamzahnya nggak diikutkan. Ya, mestinya kan al-ya'u, ya kan namanya. Tapi ketika menjadi Fawatihus Suwar itu kita bacanya nggak ya gitu. Ibu-ibu majelis talim sudah hafal banget itu, sudah bagus bacanya. Jadi nggak ada yang baca Yasin, nggak ada itu.
Sekalipun ibu-ibu majelis taklim nggak ada yang baca begitu. Sudah benar, ya kan? Jadi sudah benar bacanya Yasin, bukan Yasin. Sama dengan alif lam mim ra. Ya. Itu bukan ra, gitu bukan. Bukan ra, bukan. Yang belakang ya. Dengar ya. Jadi baca alif lam ra. Jadi bukan ra, bukan ra, bukan. Begitu juga baca hamim, bukan ha-mim, bukan hamim. Ya. Yang kedua, kadang-kadang banyak juga yang baca hamim. Ini yang kemarin ujian banyak yang begitu. Masa baca di situ nggak ada tasdidnya, dibaca tasdid hamim. Banyak yang begitu. Maka jangan sampai yang di sini baca begitu, jangan sampai. Saya ngotot-ngotot begini supaya jangan ada yang lulus PTIQ bacaannya masih rusak. Saya nangis kalau begitu. Kenapa saya nangis? Saya sebagai yang diamanati LTTQ, bener deh, bener. Saya nggak bohong. Saya kadang-kadang kalau nguji tahsin, nguji komprehensif, tahfidz, bacaannya masih rusak, saya menangis, bener. Gimana diapain kalau begini nih? Makanya teman-teman tolong pahami, yang tadinya tahsin di semester 7 sekarang dipindahkan semester 1, 2. Tujuannya supaya bisa terdeteksi secara dini, sehingga ada perbaikan-perbaikan yang masih cukup waktu untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Itu ya. Jadi yang kedua baca Fatihus Suwar itu panjang pendeknya. Ya, yang naqasa asalukum itu dibaca 6 harokat. Naqasa asalukum. Kecuali ain itu bisa 2 wajah, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Naqasa asalukum. Naqasa asalukum. Berapa huruf? Berapa? 8 huruf. Jadi Fatihus Suwar itu ada yang terdiri dari 1 huruf, ya kan? Nun, qaf, shad. Ada yang 2 huruf, Yasin, Toha. Ada yang 3 huruf, ya kan? Alif, lam, ra. Ada yang 4 huruf, ya kan? Ada yang 5 huruf, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Nah, jadi itu sudah diatur panjang pendeknya. Ada yang dibaca 2 harokat, ada yang 6 harokat. Yang 2 harokat Toha, dua-duanya 2 harokat. Hamim. Jadi membacanya supaya seimbang. Ya, jangan yang ini 2 harokat, ini 6 harokat dibacanya sama. Contohnya Hamim kan 2 sama 6, ya kan? Maka harus seimbang. Hamim gitu. Jadi jangan Hamim sama berarti itu. Jadi harus seimbang. Yang 2 harokat dibaca 2 harokat, yang 6. Yang 6 sama 6 juga harus sama. Umpamanya baca kaf ha ya ain shad, kaf ha ya ain sin qaf. Ya, qaf ya, ujungnya fa ya. Jangan qaf. Jangan qaf. Qaf itu kayak P. Itu ya. Jadi itu panjang pendeknya antara kaf, ya kan, dengan shad harus sama-sama 6, gitu ya. Bisa dipahami ya. Yang ketiga nih, tolong perhatikan yang ketiga. Yang belakang, tolong perhatikan yang ketiga. Di dalam membaca Fatihus Suwar itu ada ahkamul huruf. Ada ahkamul huruf. Ahkamul huruf itu contohnya di situ ada ikhfa, ada idgham bi gunnah, itu namanya ahkamul huruf. Yang memang di situ tidak kelihatan langsung. Langsung, ya. Jadi kalau ditulis begitu kaf ha ya ain shad, maka di situ diurai satu-satu. Ada kayak contoh kaf ha ya ain shad, ain di situ ada nun ketemu shad. Bacaan apa? Bacaan ikhfa. Ain sin qaf. Nah, ain sin qaf di situ, ain ke sin ada bacaan apa di situ hukum hurufnya? Ada
ikhfa, sin qaf ikhfa. Maka di situ didengungkan. Tadi dengung yang 6 itu temponya harus sama. Tapi jangan buru-buru didengungkan, dipanjangin dulu. Ya, coba disimak di situ. Contoh yang pertama surat Maryam ya. Jadi di situ baca ain, i-nya dipanjangin dulu. Kaf kaf ha ya ain. Jadi i-nya dipanjangin dulu. Ain, sabar ya. Kadang-kadang nggak sabar, langsung ain. Ada yang begitu, nggak sabar, langsung didengungin. Panjangin dulu i-nya. Ain sin qaf. Coba Anda dengarkan bacaannya Al-Hudzaify yang menjadi standar menurut saya itu Al-Hudzaify, bisa Anda dengarkan di situ ya tentang Fawathihus Suwar. Kemudian contoh yang kedua di Asy-Syura. Di Asy-Syura di sini Hamim, hati-hati. Yang pertama jangan dibaca seperti tasdid, Hamim, jangan ya. Perhatikan betul. Hamim, jangan Hamim. Ya. Kemudian mimnya biasa aja, mim. Jadi jangan mim. Ya, beda kan? Jangan mestinya mim. Gitu aja, jangan mim. Terlalu mantep kalau begitu. Nah, kemudian ain sin qaf. Ya. Jadi dipanjangin dulu, kemudian baru didengungkan, kemudian baca sin juga i-nya dipanjangin dulu, baru didengungkan, kemudian ketemu qaf, qafnya dipanjangin o-nya qaf, baru kemudian ujungnya mengucapkan fa. Gitu. Bisa ya? Jadi ini tahsin tidak cukup sekarang. Ini sekarang teori saja. Selanjutnya hari Selasa Rabu nanti praktek. Di mana prakteknya nanti akan dipraktekkan oleh dosen masing-masing halaqah. Insya Allah nanti juga saya ikut nimbrung juga ya. Inilah, jadi sebetulnya kita harapkan memang semua dosen bisa hadir, tapi nanti bisa juga dipelajari lebih lanjut ya, bagaimana cara mempraktekkan apa saja yang harus dipraktekkan ya tentang Fawathihus Suwar. Baik, Tosimim juga begitu, Tosimim. Jadi masih banyak yang baca Tosimim itu begini, Tosin mim, banyak yang begitu ya. Baik, selanjutnya ada lafaz ana, di situ dibaca pendek kecuali waqaf. Kemudian ada wawu ziyadah ya, ulil albab punya pendek. Kemudian juga ada alif ziyadah, mana sya'u litatluwa alaihim, itu wanya dibaca pendek walaupun ada alifnya ya. Kemudian ada lakinnahu wallah, itu ada alifnya tapi dibaca pendek. Wa samuda wa ashabar rassi, samuda danya dibaca pendek karena alifnya ziyadah. Liar buah fi amwalin nas, itu dibaca pendek juga. Walakin liyabluwa ba'dakum wa nabluwa akhbarakum. Kemudian itu ada wa ata'nar rasula ya, wa ata'nar rasula wa qalu, walaupun sebetulnya secara nahwunya sebetulnya di situ enggak ada, tapi kalau kita waqaf di situ tetap dibaca satu alif. Kemudian kanat qawariro. Kalau kita waqaf maka qawariro ya kan, bukan qawarir ya, tapi kalau diwakafkan menjadi pendek, qawariro min fiddah. Yang keenam ini saya tidak menjelaskan hukum wakaf. Saya tidak menjelaskan hukum wakaf. Anda sudah dijelaskan dalam tajwid ya. Ini hanya mengingatkan saja karena rupanya masih banyak juga yang
perlu dijelaskan mengenai kalimat-kalimat yang wakofnya perlu diperhatikan. Yang pertama, kalau nun tasdid, bagaimana cara mewakofkannya? Agak ditahan. Bukan fihin, tentunya bukan fihin, tapi fihin, ya kan? Ya, kemudian ayyahul tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu supaya beda antara tasdid dengan tidak tasdid. Yang terakhir ini adalah hamzah wasal. Jadi hamzah wasal, hamzah qata. Apa yang disebut dengan hamzah wasal dalam hamzah wasal? Definisinya hamzah wasal, ya, atau sifatnya hamzah wasal. Hamzah wasal itu kalau di awal dibaca, kalau di tengah tidak dibaca. Kalau hamzah qata di tengah maupun di awal tetap dibaca. Nah, ini untuk mengetahui persisnya memang harus paham bahasa Arab. Nah, kalau tidak ngerti bahasa Arab maka harus talaki. Ya, cuman talaki itu kadang-kadang kita tidak dijelaskan. Saya dari dulu tidak pernah menjelaskan ini hamzah wasal, ini hamzah qata, enggak pernah dijelaskan. Talaki ya talaki saja, yang benarnya saja. Jadi enggak pernah melakukan trial and error, enggak pernah coba-coba kesalahan, enggak pernah. Sehingga kita enggak pernah baca Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Yang benar yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Kenapa yang pertama yang benar? Kenapa yang pertama yang benar? Karena hamzahnya hamzah qata. Pernah dijelaskan begitu enggak? Pernah dijelaskan begitu enggak? Belum pernah. Nah, ini saya jelaskan. Kita jelaskan sama-sama supaya nanti kalau ada imam musola nanti berantem sama jamaahnya, Anda bisa melerai. Imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur, saking buru-burunya kan, karena tarawih. Kata makmumnya, kok baca milhakumut takatsur? Setahu saya alhaakumut takatsur. Makmumnya benar sebetulnya, tapi karena dia nggak punya ilmunya, nggak bisa mengalahkan imam yang salah tadi. Kata makmumnya, Pak Imam, baca itu bukan milhakumut takatsur. Lah, dari guru saya begitu, dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, milhakumut takatsur. Terus yang benar yang gimana? Yang benar itu Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Nah, kenapa begitu? Saya dari guru saya itu ngajarinya begitu, alhaakumut takatsur. Gak selesai. Karena imamnya nggak mau kalau cuma penjelasannya begitu. Nah, coba kalau anak PTIQ yang jadi makmum, ya kan? Pasti dia akan menjelaskan tuntas. Iya, itu dibaca alhaakumut takatsur karena di situ hamzah qata. Nah, pasti kalah tuh imamnya, ya kan? Pasti, oh iya Pak Ustadz, langsung dipanggil Pak Ustadz dah. Karena dia yang benar kan? Nah, itu. Bagaimana membaca Iqra? Ya kan? Nah, bagaimana membaca Iqra? Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang benar yang mana? Yang kedua. Nah, ini untuk mengantisipasi, ya. Jangan sampai nanti ada yang berantem tapi Anda nggak bisa melerai, ya kan? Soal bacaan hamzah wasal atau hamzah qata. Saya kira itu karena biasanya di dalam silabus tajwid itu nggak sampai ke situ biasanya. Padahal ini penting. Kalau Anda menggunakan Quran cetakan Madinah, itu sudah bisa dibedakan hamzah wasal, hamzah qata yang di awal. Hamzah wasal tentunya yang di awal itu. Kalau hamzah qata ada kepalanya, itu hamzah qata. Ya. Kalau hamzah wasal nggak ada kepalanya, nggak ada kepala ainnya itu ya. Itu kalau hamzah wasal nggak ada harokatnya pula nggak ada. Ada, lihat aja Iqra di situ. Ada harokatnya nggak?
Nggak ada. Kalau cetakan Indonesia diharokati semua. Hamzah wasol diharokati, hamzah qata juga diharokati. Anda bawa cetakan Indonesia, pasti di situ sudah diharokati. Nah itu. Saya kira itu, saya berusaha menjelaskannya ini singkat, padat. Nah, kalau mudah-mudahan Anda tidak puas. Mudah-mudahan Anda tidak puas. Itu doa saya, karena ketidakpuasan Anda berarti Anda semakin haus akan ilmu, dan keponya Anda itu positif di dalam hal-hal yang terkait dengan keilmuan. Saya kira itu. Dan selanjutnya, kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Ada yang tanya? Cukup? Alhamdulillah. Berarti sudah paham semua. Alhamdulillah. Nah, itulah 7 hal yang saya jelaskan. Tentu di luar masih banyak. Ini sebagai penyempurnaan dari tajwid yang sudah Anda dapatkan di kelas. Dan besok Selasa Rabu akan praktek. Karena kalau tidak praktek maka tidak ketahuan penyakitnya. Jadi kalau Anda ketahuan penyakitnya, itu girang. Jangan jadi sedih. Jangan mau diketahui penyakitnya susah, nggak mau. Itu istilahnya, kalau istilah dokter, penyakit. Atau kalau dalam masyarakat istilahnya itu kekurangannya, aibnya. Kita ini diketahui kekurangan kita itu girang. Maka selalu saya sampaikan bahwa kalau ingin meningkatkan kualitas baca Al-Quran kita, maka kita harus mau diingatkan oleh orang lain, atau kita minta bantuan kepada orang lain untuk diingatkan. Sudah benar belum bacaan saya? Pernah nggak begitu? Kalau Anda sudah sering-sering begitu, berarti Anda akan menuju kesempurnaan. Anda bilang sama teman kalian, saya mau baca Al-Fatihah, tolong disimak. Saya mau baca surat At-Takatsur, tolong disimak. Benar nggak bacaan saya? Itu supaya dibiasakan. Nah, besok dalam praktek itu akan dipraktekkan. Kalau cukup waktunya maka 2 halakoh kan jadi 1. 2 halakoh itu akan jadi 1 kelas nanti. Nah, kalau cukup waktunya maka semuanya praktek. Kalau nggak cukup maka sebagian besarnya praktek, yang lain mengikuti. Praktek bagaimana membaca dengan rata dalam gunnah, dalam mat. Kemudian ada bacaan huruf-huruf yang masih salah apa enggak, ya kan? Nah, kemudian dari segi konsistensi sudah bagus apa belum, akan dicek. Sehingga mudah-mudahan nanti pada saatnya ujian tahsin itu sudah tidak ada lagi yang salah. Sudah dicek betul bagusnya. Itu harapan saya, harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, dan terutama Direktur Ma'had yang saya hormati. Saya kira perlu ditambahkan oleh para guru-guru kita, para Pak Direktur. Saya kira bisa juga untuk menambahkan kalimah atau kalimat. Begitu juga Ustadz nanti Syahrir bisa juga menambahkan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Nggak usah buru-buru ya, masih mungkin ada 3 atau 5 menit atau berapa. Saya kira itu. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih Pak Direktur Ma'had. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.